Film diawali dengan memperlihatkan sebuah kebakaran rumah yang menghanguskan seluruh bagian rumah tersebut. Terlihat seorang balita yang berjalan menjauh dari kebakaran tersebut untuk menyelamatkan diri, dan tak lama kemudian balita itu pun tak sadarkan diri. Singkat cerita, 8 tahun kemudian, kini anak kecil tadi sudah tumbuh remaja. Dia bernama Phoenix. Terlihat dia sedang bersama sang ayah yang sebenarnya beliau lebih pantas menjadi kakek ketimbang ayahnya. Mereka berdua dengan ditemani seekor anjing tinggal di sebuah pedesaan yang jauh dari perkotaan, yang memang hanya mereka berdua saja yang tinggal di sana. Tak ada kerabat, bahkan tetangga pun mereka tak punya. Untuk mempermudah memanggil ayahnya, kita sebut saja si Abah. Usut punya usut, ternyata si Abah tidak bisa melihat alias buta permanen akibat perang di masa lalu saat si Abah masih menjadi anggota Navisil. Meski buta, si Abah mampu menjalani hidup normal seperti orang biasa yang bisa melihat serta mampu merawat Phoenix dengan sangat baik. Tidak normal sih, tapi ya hampir seperti orang normal lah. We failed survival. Tests first. Tak lama kemudian datang seorang cewek cantik bernama Hernandez. Dia merupakan seorang kurir yang rutin sebulan sekali mengambil tanaman atau bunga dari rumah si Abah untuk dijual di perkotaan. Setiap kesana, Hernandez selalu meminta izin kepada si Abah untuk membawa main Phoenix ke kota, karena sudah 3 bulan ini Phoenix tidak pernah pergi kemanapun. Pada awalnya si Abah bersikeras tak mengizinkan Phoenix untuk ikut ke kota dengan alasan si Abah takut terjadi sesuatu kepada Phoenix karena waktu itu penculikan anak sedang marak di daerah tersebut. Namun Hernandez pun mampu meyakinkan si Abah bahwasannya Phoenix akan baik-baik saja jika bersama dia di sana. Si Abah pun mengizinkannya untuk membawa pergi Phoenix ke kota dengan syarat mereka harus pulang sebelum azan maghrib dikumandangkan oleh Jang Asep. Go with Hernandez. Phoenix pun senang bisa pergi ke kota untuk bermain di taman bersama teman sebayanya. Akan tetapi saat Phoenix sedang berada di toilet umum, ia pun bertemu dengan seorang pria bernama Ryan. Yang ini cungurnya, di mana dia mencoba merayu Phoenix, namun beruntung anjing milik Phoenix datang. Untuk kemudian Phoenix pun buru-buru pergi dari sana. Sorry if I scared you. Who said you did? You okay? Yeah. Just a weirdo. Follow him. Tiba di rumahnya si Abah, Phoenix langsung masuk ke dalam rumah, sedangkan Hernandez sedikit memberi saran kepada si Abah agar si Abah tidak terlalu keras mendidik Phoenix. You're a bad man. A man who's done terrible things, but don't make her pay for that. Thanks. Sepulang dari sana, Hernandez yang hendak kembali ke kota dihadang oleh Ryan CS menggunakan sebuah mobil. Karena menghalangi jalannya, Hernandez pun keluar untuk memintanya memindahkan mobil tersebut. Am I moving your vehicle off the road? Sure, baby. Whatever you want. Malapetaka pun terjadi tatkala Hernandez kembali ke dalam mobilnya. Tiba-tiba Hernandez pun dicekik dan dipukul menggunakan palu hingga tewas saat itu juga. Sementara itu di rumahnya si Abah, Phoenix pun meminta si Abah untuk menyekolahkannya tahun depan di SMPN 1 Cibalong agar ia bisa hidup normal seperti orang lain yang mempunyai banyak teman. Karena selama ini Phoenix hanya diperbolehkan si Abah untuk belajar di rumah, karena menurut si Abah belajar di rumah jauh lebih aman daripada belajar di sekolahan. Aman sih, asalkan ada subsidi kuota plus HP Android. Homeschool is safe. I want to be safe. I want to be normal. I want to have friends. Already lost the daughter once. I'm not losing you. Saat si Abah akan memberi makan anjingnya, ia pun sangat kaget karena menemukan anjingnya dalam keadaan kojor. Dengan bukti peluru yang berada di tubuh si anjing, maka si Abah pun menyadari bahwa nyawa dia dan Phoenix sedang dalam bahaya. Sementara itu di rumahnya si Abah, anak buah Sirian yang bernama Samsul, ini bebenguknya, dan ini Joe, sudah berada di sana dan bisa kita simpulkan bahwa kedatangan mereka di sana adalah untuk menculik Phoenix.
Phoenix yang berada di dalam kamarnya pun mendengar langkah kaki seseorang yang menuju ke arahnya. Menyadari bahwa itu bukanlah si Abah melainkan si Samsul. Dengan sigap Phoenix pun langsung bersembunyi di kolong risbang. Saat si penculik lengah, Phoenix pun langsung keluar dari kamarnya lalu bersembunyi di lemari bawah tangga. Phoenix keluar dari persembunyiannya, namun saat akan berjalan keluar rumah, Phoenix pun ketahuan oleh si Joe dan tiba-tiba secara mengejutkan si Abah langsung mencekik si Joe dari balik pintu kaca untuk kemudian menyuruh Phoenix segera masuk ke dalam kotak di ruang bawah tanah. Samsul yang melihat Phoenix pun langsung mengejarnya, namun beruntung Phoenix berhasil masuk ke dalam kotak tersebut. Tak lama setelah itu terlihat si Abah yang tangannya terluka akibat pertarungan tadi. Dia pun mengelem lukanya sendiri dengan menggunakan Alteco. Meski sudah lama pensiun dari Navy SEAL, namun si Abah masih sangat-sangat tangguh untuk dikalahkan, di mana beliau juga memiliki kecerdasan hampir setara dengan Clyde Shelton. Namun yang menarik adalah beliau melakukan semuanya hanya dengan mengandalkan indera pendengaran saja. Nah, lanjut, salah satu anak buah Sirian yang bernama Jack sedang mengikuti si Abah masuk ke dalam garasi untuk mencari si Abah. Joe yang mendengar tembakan dari arah garasi pun langsung pergi ke sana. Dan betapa kagetnya ia saat melihat Jack dalam keadaan mulut dan hidungnya sudah dilem oleh si Abah. Joe pun langsung menusuk pipinya dengan obeng agar Jack bisa kembali bernafas. Kembali ke Phoenix yang baru saja tersadar dari pingsannya, ia pun kaget karena kotak tempatnya bersembunyi diisi air oleh si Samsul. Si Abah pun langsung menyetop keran air yang mulai memenuhi kotak tersebut, sedangkan si Samsul terus mengancam akan membunuh Phoenix agar si Abah keluar dari persembunyiannya. Dengan cara memasang listrik dari kotak tersebut yang mana jika mengenai air maka Phoenix akan tewas saat itu juga. There's a live wire about to reach the water. Come out or she's fried. Tak ingin menyerah begitu saja, si Abah pun membocorkan gas LPG yang mana dengan cara tersebut si Samsul tidak akan menggunakan pistolnya dan mau tidak mau harus bertarung dengan tangan kosong untuk melawan si Abah. Saat mereka sedang berduel, tak sengaja keran air pun tersenggol yang mengakibatkan air terus mengisi kotak tersebut yang justru membuat Phoenix semakin panik dan mencoba untuk membuka kotak tersebut. Saat si Samsul akan membunuh si Abah, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan yang cukup dahsyat akibat bocoran gas LPG yang tersulut aliran listrik. Sementara itu, terlihat si Rian bersama si Raul baru saja tiba di rumah si Abah. Mereka pun langsung mendobrak pintu ruang bawah tanah dan betapa kagetnya mereka saat melihat si Samsul sudah kojor terpanggang seperti kambing guling. What the fuck? Tak perlu waktu lama, mereka pun berhasil mengepung si Abah di kebun bunga, di mana si Rian mengancam akan menembak mati mereka berdua jika si Abah tidak menyerahkan diri. Tak ingin Phoenix menjadi korban, si Abah pun terpaksa keluar dan langsung dihajar oleh si Joe hingga terkapar. Dan kejadian berikutnya sungguh di luar dugaan Anda, saya dan juga seluruh masyarakat Indonesia, di mana si Rian mencoba menunjukkan rambut twistnya yang sama dengan Phoenix dan memberitahu Phoenix bahwa dia adalah ayah kandung Phoenix yang sebenarnya. Loh,
found you and kept you for himself. News: a meth lab caught fire in West Detroit this morning. The primary suspect, the man was taken into custody. Si Ryan pun menyuruh Joe untuk membunuh si Abah, akan tetapi saat ada sedikit saja kesempatan, si Abah pun berhasil melarikan diri. Ryan, Joe, dan Raul langsung mencari si Abah, sedangkan Phoenix dibawa pergi oleh si Jack. Phoenix pun berontak lalu mengambil sebuah garok untuk kemudian menancapkannya ke kaki si Jack. Mamam. Tak terima dengan hal itu, si Jack pun marah, namun saat akan menyakiti Phoenix, tiba-tiba... Ya, lagi-lagi si Abah pun muncul dan langsung menggarok wajah si Jack sampai kojor saat itu juga. Mendengar jeritan Phoenix, Ryan, Joe, dan juga Raul kembali ke kebun bunga, di mana mereka pun kaget saat melihat Jack telah kojor secara mengenaskan. Si Ryan pun menyadari bahwa si Abah dan Phoenix kembali masuk ke dalam rumah. Kali ini Ryan pun akan memburu si Abah dengan menggunakan anjing kesayangannya. Tak lama kemudian anjing si Ryan pun datang dan langsung mengejar si Abah, di mana si Abah pun menyuruh Phoenix untuk segera pergi dari sana. Sedangkan si Abah terus dikejar sampai ke lantai atas dan berhasil menjebak anjing tersebut di sana. Sementara itu Phoenix yang keluar dari rumah mencoba untuk kabur ke dalam hutan, namun sialnya malah tertangkap oleh si Raul. Karena Phoenix sudah berhasil ditangkap, si Ryan CS pun langsung membakar rumah si Abah menggunakan bom molotov tanpa sedikit pun peduli kepada anjingnya yang masih berada di dalam sana. Si Abah yang terjebak di dalam rumah masih sempat-sempatnya untuk menyelamatkan anjing si Ryan. Kemudian si Abah pun mencari jalan untuk keluar dari sana meski si Abah telah terkepung oleh api. Halah, ini bayangin kalau saya yang jadi si Abah. Sudahlah, sepertinya aku tidak sanggup, Roma. Dengan susah payah si Abah pun berhasil keluar dari rumahnya dalam keadaan selamat. Merasa rumahnya telah hancur terbakar, si Abah pun tuluy ngagoler mengingat cicilan rumahnya yang baru saja lunas bulan kemarin. Adegan berpindah ke rumahnya si Ryan. Phoenix yang baru saja terbangun dari biusnya langsung didekati oleh si Ryan yang memberitahu Phoenix bahwa dia benar-benar adalah ayah kandungnya dan nama asli Phoenix yang sesungguhnya adalah Tara, sedangkan nama ibunya adalah Josephine. Saat kebakaran 8 tahun silam, mereka berdua pun berhasil selamat dan terus mencari keberadaan Phoenix yang hilang karena telah diculik si Abah. Hingga tibalah suatu hari saat Phoenix bertemu dengan Ryan di toilet umum, ia pun sengaja menggoda Phoenix untuk memastikan bahwa Phoenix benar-benar anaknya. I wanna go. Saat Phoenix hendak berjalan keluar, ia pun mendengar seorang wanita yang menyanyikan lagu yang sering Phoenix nyanyikan. Ternyata itu adalah Josephine, ibunya Phoenix. Agar semakin percaya, Josephine pun memperlihatkan foto masa kecilnya Phoenix sebagai bukti, di mana beliau mengatakan bahwa setelah kebakaran rumahnya 8 tahun yang lalu, Josephine pun mengalami sakit jantung yang cukup parah dan harus segera mendapatkan transplantasi jantung. Dan kalian semua pasti tidak akan menyangka bahwa saat Phoenix diberi minum oleh Ryan, ternyata minuman tersebut telah diberi obat bius. Yang mana keberadaan Phoenix di sana adalah untuk diambil jantungnya guna mengganti jantung Josephine yang telah rusak. Bagong gak tuh? Kembali lagi ke si Abah yang baru saja tersadar dari pingsannya, di mana si Abah pun terkejut saat menemukan Hernandez yang telah tewas dibunuh oleh komplotan Ryan CS.
Seketika si Abah pun mempunyai sebuah rencana untuk balas dendam kepada si Rian dengan memanfaatkan anjingnya sebagai petunjuk jalan, di mana si Abah kali ini benar-benar berniat untuk membunuh si Rian dan semua anak buahnya. Go home. Sementara itu, kita akan diperlihatkan Phoenix dan Josephine yang telah siap untuk melakukan transplantasi jantung. Dikarenakan alatnya tidak membadai, maka untuk mengambil jantungnya Phoenix, si dokter pun harus membedahnya dalam keadaan masih sadar, alias tanpa dibius sama sekali. Namun saat akan memulai pembedahan, tiba-tiba listriknya mendadak mati, yang otomatis pembedahan itu pun tidak bisa dilanjutkan dan harus ditunda untuk beberapa saat. Go check it out. Setelah listriknya kembali menyala, ternyata si Abah sudah berada tepat di sampingnya si Joe, yang mana Anda sudah bisa menebaknya bahwa si Abah akan menghabisinya dengan sangat-sangat brutal. Disloyal fucking animal. Menyadari si Abah sudah tiba di sana, Rian pun menyuruh Raul dan beberapa anak buahnya untuk membunuh si Abah, sedangkan dia akan segera mengemasi barang-barangnya untuk kemudian berencana pergi dari tempat itu. Tiba di sana, si Raul pun menemukan si Abah dalam keadaan ngagoler, di mana ia menyuruh 3 temannya untuk memeriksa si Abah yang tergeletak di lantai dengan sedikit genangan air. Dengan dibantu oleh air yang bergerak, si Abah pun seakan-akan bisa mengetahui target, di mana ia mampu membantai semua rekan si Raul tersebut tanpa mendapat kesulitan apapun. Hingga tersisalah si Raul seorang yang sebenarnya bisa dengan leluasa membunuh si Abah waktu itu. Namun ternyata si Raul malah memberitahu si Abah bahwa si Rian dan istrinya akan membunuh Phoenix, yang mana hal itu sangat tidak disukai oleh dirinya. Leaving now. The letter behind you leads directly to them. Sedangkan di sisi lain terlihat si Rian dan juga yang lainnya akan pergi dari sana agar terhindar dari kejaran si Abah. Namun si dokter yang tak mengikuti perintah si Rian malah berjalan ke arah yang berbeda, di mana si Abah langsung menikam si dokter hingga kojor saat itu juga. Good morning, motherfucker. Tak cukup sampai di situ, si Abah pun menggunakan gas asap yang mengakibatkan pandangan si Rian menjadi terganggu. Pada saat itulah si Abah langsung menyerang si Rian terus-menerus, sampai-sampai si Rian pun tak sadar bahwa dirinya telah menembak istrinya sendiri. Namun malapetaka pun terjadi, di mana Phoenix yang tangannya terborgol bersama Josephine di kursi roda ikut terseret dan hampir terjatuh ke lantai bawah. Tak berpikir panjang, Phoenix pun langsung mengambil golok yang berada di dekatnya dan langsung mengadek tangannya Josephine, yang pada akhirnya Phoenix pun tetap ikut terjatuh ke bawah. Aduh, ngilu asli ini manjing. Ditayangin takut dolar kuning, gak ditayangin ya gimana atuh, kurang ada greget-gregetnya. Kembali ke pertarungan, di mana si Abah berhasil membuat si Rian terpojok dan langsung mencolok kedua matanya sampai bocos hingga si Rian pun tak berdaya. Sementara itu, Phoenix yang berhasil selamat mencoba untuk menghampiri si Abah, akan tetapi si Abah pun melarang Phoenix untuk mendekatinya. Dan di momen inilah si Abah pun jujur kepada Phoenix bahwa selama ini si Abah bukanlah ayah kandungnya. Loh, jadi bener loh si Rian ya. Nothing but a monster. Saat si Abah sedang meratapi kesalahannya, tiba-tiba si Rian yang ternyata masih hidup langsung menikam si Abah dari belakang. Namun tiba-tiba Phoenix berhasil menusuk si Rian menggunakan golok yang ia bawa. Di mana Phoenix lebih memilih membela si Abah meskipun bukan ayah kandungnya dan seringkali mengurung Phoenix di rumah sendirian. Namun Phoenix sudah menganggap si Abah bahwa dia adalah ayah kandungnya sendiri.
Setelah berusaha keras untuk menolong si Abah, namun apalah daya karena terlalu banyak kehilangan darah, si Abah pun harus menghembuskan nafas terakhirnya di pelukan Phoenix. Dan itu membuat Phoenix sangat amatlah bersedih. Tamat. Pasti kalian bertanya kan, apakah betul si Ryan itu orang tuanya Phoenix? Jawabannya tentu saja benar. Lalu kenapa Ryan tidak mencari Phoenix selama ini? Itu karena si Ryan ditangkap setelah terlibat sindikat jual beli narkoboy pasca kebakaran hebat yang menghanguskan rumahnya waktu itu. Dan mengenai kok bisa orang tua rela mengorbankan jantung anaknya sendiri, jika dilihat dari riwayat hidup mereka berdua yang terjerumus jualan obat haram tersebut, maka bukan tidak mungkin mereka akan melakukan segala cara untuk apa yang mereka inginkan, termasuk membunuh anaknya sendiri. Jelas, saya Om K mewakili seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Hatur nuhun sudah menonton dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Dadah.